Raja Puncak, seru lelaki tua Xuanming dengan sekuat tenaga, dan aura Xuanming pun meluap. Seekor gosok yang terkondensasi es berkumpul dan menghabisi orang kuat dari klan perang Keraming. Namun, dengan gerakan tinju yang cepat, gosok es itu satu persatu runtuh dan hancur berkeping-keping. Sial, lelaki tua di antara tiga tetua Xuanming gemetar hebat dan mundur dengan keras. Sebagai Raja Dewa Puncak, terdapat pula perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jelas, lelaki tua di antara tiga penguasa Xuanming ini sama sekali bukan lawan dari para panglima perang kera. Ketiga, dua tetua Xuanming lainnya berseru, menatap prajurit kera dengan mata dingin, dan berkata, berani menyakiti yang ketiga, bunuh dirimu. Setelah itu, mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh salah satu sakti dari klan perang kera. Namun, sesaat kemudian, tubuh mereka tiba-tiba berhenti, dan tubuh mereka mulai bergetar, dan wajah mereka penuh kengerian. Karena, di depan mereka, ada barisan panglima perang kera, ada sebanyak 9. Pada saat ini, 9 panglima perang kera dipenuhi dengan bau yang mengerikan, semuanya adalah dewa tertinggi. 9 dewa tertinggi, kakak tertua dari tiga tetua Xuanming, lelaki tua botak itu, tidak dapat berbicara dengan mudah. Lidahnya kusut, wajahnya pucat dan keringatnya dingin. Dua lainnya dari tiga tetua Xuanming hampir sama. Siapa yang akan kau bunuh? Seorang pria hebat dari panglima perang kera berkata dengan dingin. Tidak ada kesalahpahaman. Semuanya salah paham, kami tidak ada hubungannya dengan anak itu. Setelah itu, lelaki tua botak itu menunjuk Huang Dong dan berkata, kami tidak ada hubungannya dengannya. Kami ditipu olehnya, ini semua salah paham, kami pergi sekarang, ucap lelaki tua botak itu, lalu mengedipkan mata pada dua orang Xuanming lainnya, lalu hendak mundur. Ayo pergi kalau mau, tempat apa di depan kalian ini? Bunuh mereka, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Bunuh. Para pria kuat dari klan pertempuran kera dunia bawah berteriak dan dengan tegas melancarkan serangan mengerikan terhadap tiga lelaki tua Xuanming. Tiga kakak laki-laki tertua Xuanming terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Mereka melapisi tubuh mereka dengan ratusan lapisan es, mencoba menghalangi serangan para panglima perang kera. Namun, seluruh pertahanan ketiga lelaki tua Xuanming runtuh setelah tinjunya disapu. Mereka terpental, menyemburkan darah dan terluka parah. Ada retakan di tubuh mereka, hampir hancur berkeping-keping. Selamatkan nyawamu, selamatkan nyawamu. Kami menyerah, kami bersedia berlindung padamu. Di masa depan, kami akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Ampuni nyawamu, ayo kita pergi, kita harus mati. Ketiga tetua Xuanming meraung ketakutan dan hampir kencing. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memohon belas kasihan, hanya ada satu cara untuk mati. Berhenti dulu. Saat itu, Lu Ming membuka mulutnya, dan orang kuat dari klan perang kera itu berhenti. Ampuni nyawaku, Sia muda. Tidak, tuanku, ampuni aku. Mengetahui bahwa Lu Ming adalah pemimpinnya, Xuanming memohon belas kasihan kepada Lu Ming, sehingga mereka berlutut. Saat ini, Huang Dong benar-benar bodoh, ketakutan setengah mati. Ia tak pernah menyangka ada begitu banyak orang kuat di sekitar Lu Ming. Begitu mereka keluar, mereka menjadi 9 dewa teratas. Ketiga tetua Xuanming, yang telah bekerja keras untuk sampai di sini, terpaksa menyerah karena mereka begitu lemah sehingga mereka memohon belas kasihan dan menyerah. Ketakutan yang tak tertandingi, menyerbu ke dalam hatiku. Melarikan diri. Saat ini, hati Huang Dong hanya satu kata, melarikan diri dari sini, melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Petik 2. Acak. Huang Dong meraung pelan, membangunkan orang-orang di pihaknya, bersama anak buahnya, berbalik dan berlari, berharap memiliki lebih banyak sayap. Namun, di depan mereka, tanpa suara, muncul seorang panglima perang kera di depan mereka. Ayo lawan dia. Huang Dong meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia ingin melawan balik prajurit kera yang menghalangi dan melarikan diri. Namun sesaat kemudian, panglima perang kera di depannya mengeluarkan napas yang mengerikan. Napas ini, seperti kekuatan surgawi, seperti alam semesta, luas dan menakutkan, seperti seluruh planet yang menekan mereka. Puluhan ribu master, napas baru saja meledak, tekanan turun, bahkan tubuh banyak orang gemetar, memuntahkan darah. Raja Dewa, ini Raja Dewa. Di tepi Huang Dong, seorang lelaki tua dengan 8 dewa berat meraung histeris, penuh kepanikan. Orang lain serupa, pupil mata mereka melebar dan mata mereka penuh ketakutan. Raja Dewa, di samping Lu Ming, ada Raja Dewa. Di hadapan Raja Dewa, tidak ada gunanya bagi mereka untuk. Jumlah mereka sangat banyak, jika celahnya terlalu besar, mereka akan dibantai. Tubuh Huang Dong gemetar, wajahnya pucat pasi, tanpa sedikit pun darah. Ketiga tetua Xuanming ketakutan, hampir kencing di celana, dan tubuh mereka menggigil lebih hebat. Sebelumnya, mereka mengira Lu Ming hanya dikelilingi oleh banyak dewa tingkat tinggi. Mereka tidak menyangka bahkan Raja Dewa pun ada. Mereka menyesal mati, padahal mereka tahu itu, mereka membunuh agar tidak mengikuti Huang Dong. Sial, mereka meratap dalam hati. Sekarang mereka hanya berharap Lu Ming bisa melepaskan mereka. Kalau tidak, mereka akan mati.
Apakah kalian diizinkan pergi? Orang kuat di kerajaan Tuan membuka mulutnya, suaranya dingin, dan wajahnya benar-benar garang. Plop, beberapa orang yang malu-malu berlutut di udara dan memohon, maafkan kami, kumohon. Kami bersedia menyerah padamu, bersedia menjadi sapi dan kuda. Maafkan aku, setidaknya sebagian kecil dari mereka memohon. Membebaskanmu atau tidak tergantung pada niat Tuan kami. Jalan perang kera di kerajaan Tuan. Lu Ming secara khusus memberitahu mereka untuk tidak memanggilnya Zanzu di luar, tetapi memanggilnya Tuan Rumah. Kemudian, orang-orang memandang Lu Ming dan memohon padanya. Apakah kau benar-benar ingin menyerah padaku? Lu Ming pertama-tama menatap ketiga tetua Xuan Ming. Tentu saja, kami benar-benar ingin menyerah kepada Tuan Rumah, dan melayaninya dengan baik. Tiga tetua Xuan Ming berjalan di jalan ramai Dalian. Baiklah, kalau begitu, kalian bersumpah demi asal-usul kehidupan, melayaniku sepenuh hati, dan jangan pernah berkhianat. Lu Mingdao, bersumpah demi asal-usul kehidupan. Wajah Xuan Ming pucat pasi. Umumnya, rumah prajurit, rumah jenderal, rumah pangeran, bahkan rumah raja surgawi merekrut orang-orang kuat, dan yang lainnya tidak akan bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Karena bersumpah demi asal-usul kehidupan bukanlah untuk bersenang-senang. Sekali bersumpah, kau tak akan pernah bisa berkhianat. Orang biasa tidak akan pernah bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Jika pemerintah merekrut orang dengan persyaratan seperti itu, tak seorang pun akan bergabung. Sama seperti bawahan Huangdong, mereka tidak akan bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Tapi sekarang, Lu Ming meminta mereka untuk bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka, dan mereka tiba-tiba merasa malu. Apa kau tidak mau? Wajah Lu Ming mendingin dan berkata dengan dingin, kau seharusnya tahu bahwa bukan aku yang memintamu untuk berpaling padaku dan bekerja untukku, tetapi kau yang menangis dan berseru untuk bergabung denganku, bekerja untukku, dan melayaniku dengan baik. Mengerti, aneh untuk dipahami. Tiga tetua Xuan Ming dan banyak lainnya meraung dalam hati. Jika bukan karena ancaman hidup sekarang, siapa yang mau berpaling dan menangis? Jika kau bisa melepaskan kami, jika kau tidak membunuh kami, siapa yang mau bergabung denganmu? Orang-orang itu mengeluh dengan getir di hati mereka, tetapi tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Aku tidak mau bersumpah, lakukan saja, bunuh semuanya. Lu Ming melambaikan tangan ringan. Ya, kami akan. Tiga tetua Xuan Ming hampir mati ketakutan dan meraung. Mengumpat, dibunuh, tetapi nihil. Lagi pula, Lu Ming memiliki banyak ahli, bahkan yang kuat di kerajaan Tuan. Tidak dikubur untuk mengikuti Lu Ming. Lu Ming memiliki begitu banyak guru. Wajar bagi Lu Ming untuk naik ke jabatan jenderal di masa depan. Segera, tiga tetua Xuan Ming bersumpah setia kepada Lu Ming. Setelah mengumpat, ketiga tetua Xuan Ming itu menjadi milik Lu Ming. Dan kau, tatapan tajam Lu Ming menyapu Huangdong dan yang lainnya, membuat mereka pucat pasi. Aku bersedia menyerah. Aku juga bersedia menyerah. Kemudian, anak buah Huangdong meraung satu persatu, bersedia bersumpah setia kepada Lu Ming dengan asal-usul kehidupan. Lagi pula, tidak banyak orang yang benar-benar tulus kepada Huangdong. Pada akhirnya, 8.000 orang menyerah kepada Lu Ming. Hanya sekitar 2.000 orang yang masih berada di sekitar Huangdong. Sepertinya kau tidak akan menyerah. Ayo kita pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak mau. Pada saat ini, Huangdong tiba-tiba meraung, menatap Lu Ming dengan mata merah darah, dan berkata, kau hanya mengandalkan bawahanmu. Kau punya kemampuan untuk bertarung denganku dan berbicara dengan kekuatanmu sendiri. Kau akan melawanku. Lu Mingchu, dengan raut wajah sinis di bibirnya, berkata, kalian berani bilang kalian adalah kelompok terakhir yang bergabung dengan rumah suci Kekaisaran Taixu, dan aku, kelompok ini, ikut bergabung. Kalian telah berlatih lebih lama dariku selama bertahun-tahun. Apa kalian ingin bertarung denganku? Huangdong menggertakkan giginya dan berkata, sekalipun aku dari kelompok terakhir, mengingat usiaku dan masih di antara generasi muda, jika kalian bisa mengalahkanku, aku akan menyerah, membawa semua orangku untuk bekerja untukmu, dan tidak akan pernah berkhianat. Tapi kalau aku menang, kalian akan melepaskanku. Haha, aku tidak akan menyerah. Aku ingin menggunakan metode ini untuk mencari nafkah, tapi metode ini terlalu rendah. Kata Lu Ming ringan. Hati Huangdong mencelos, jika Lu Ming tidak setuju dengannya, dia benar-benar tidak punya pilihan, mati atau menyerah. Tapi, pada saat ini, Lu Ming mengubah suaranya dan berkata, jika kau ingin bertarung, aku tidak peduli. Biarkan saja kau mati. Setelah itu, Lu Ming melangkah maju. Kali ini, bahkan Huangdong sendiri sedikit tertegun, tak menyangka Lu Ming akan benar-benar setuju. Bagus, Huangdong menjawab dengan tergesa-gesa, melangkah keluar dan berdiri di hadapan Lu Ming. Qiu Yue, penguasa klan perang Keraming, tampak tenang. Mereka tahu kekuatan bertarung Lu Ming. Huangdong sedang mencari celaan. Boom, Huangdong melepaskan napas yang kuat dari tangannya. Raja Dewa Enam Puncak. Selain itu, faktor kekuatan ilahi aslinya juga terbangun 2 kali, dan kekuatannya tidak lemah. Ia berubah menjadi kilatan petir dan membunuh Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau dan mengiris alis Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya, lalu menyerang lebih dulu,
telapak tangan itu dan telapak tangan lawannya bertabrakan. Sentuh. Dengan raungan, tubuh Huang Dong mundur dengan liar. Telapak tangannya terasa mati rasa dan hampir retak. Bagaimana bisa sekuat itu? Hati Huang Dong dipenuhi gelombang. Hanya dengan satu gerakan, ia merasa Lu Ming tak terbayangkan. Tidak mungkin, dia hanya murid baru kali ini. Sehebat apapun dia, aku tak percaya dia bisa lebih baik dariku. Geram Huang Dong dalam hati. Ia adalah murid ke-18 di angkatan terakhir. Ia sangat berbakat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ia tak percaya dirinya akan kalah dari murid baru yang telah bergabung dengan kuil kerajaan Taixu. Huang Tianshengqi, geram Huang Dong, dan aliran udara Huang Mengmeng membubung tinggi di langit, bagaikan pisau ajaib, dan menghabisi Lu Ming. Inilah jurus rahasia asli Huang Dong. Sebuah ki suci dapat mengubah ribuan prajurit dengan kekuatan tak terbatas. Ia dapat membunuh musuh yang berjarak ratusan juta mil. Kali ini, Huang Dong mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia harus membunuh Lu Ming, setidaknya melukai Lu Ming. Cahaya pisau Huang Mengmeng sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah dekat dengan Lu Ming. Namun, Lu Ming masih bertarung dengan satu tangan. Lu Ming membuka tangannya dan meraih Ki Huang Tiansheng. Dalam sekejap, Lu Ming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari Jue kata pertempuran, dan kekuatan suci di tubuhnya berputar. Sentuh. Telapak tangan Lu Ming, yang dengan akurat menggenggam Ki Huang Tiansheng, membuat Ki Huang Tiansheng bergetar tanpa henti, tetapi tidak dapat mematahkan telapak tangan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Huang Dong meraung dengan luar biasa. Ki Huang Tiansheng adalah keterampilan rahasia aslinya, yang sangat kuat. Jangankan daging dan darah, bahkan jika itu adalah artefak tingkat tinggi, itu harus dipotong. Tapi sekarang, itu ditangkap oleh Lu Ming dengan telapak tangannya, sungguh luar biasa. Selanjutnya, jantungnya berdebar kencang. Hanya dengan sentuhan, Huang Tianshengqi diremukkan oleh Lu Ming, berubah menjadi cahaya kuning langit yang menghilang. Hanya itu yang kau miliki. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu. Lu Ming membuka mulutnya pelan dan melangkah maju dengan satu tangan. Sebuah telapak tangan besar terbentuk, menekan ke arah Huang Dong, seperti gunung suci. Huang Dong berteriak dan mencoba melawannya, tetapi sia-sia. Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Selain kekuatan suci yang agung, serta tubuh iblis, semuanya terlalu kuat. Bahkan jika kultivasinya lebih rendah dari Huang Dong, ia tetap terguling sepenuhnya, tanpa ketegangan. Boom! Huang Dong seperti ditekan oleh gunung suci di tubuhnya. Ia langsung berbaring di tanah dan menyemburkan darah. Sekeras apapun ia berjuang, itu tidak membantu. Bagaimana mungkin membangkitkan kekuatan suci asli 3 kali lipat? Huang Dong meraung tak percaya. Melalui pertarungan tadi, ia merasa faktor kekuatan asli Lu Ming telah bangkit 3 kali. Dalam 5 kali masa Raja Dewa, ia bangkit 3 kali, sungguh menakjubkan. Anak buah Huang Dong pun terkejut. Menurut mereka, Huang Dong sudah menjadi Tian Jiao yang tak tertandingi. Usianya belum terlalu tua, ia memiliki kultivasi 6 lapis Raja Dewa. Kekuatan dewa aslinya telah bangkit untuk kedua kalinya, dan ia juga memahami seni rahasia aslinya. Bakat seperti itu, di masa depan, akan menjadi Raja Dewa, itu sudah pasti. Bahkan nanti, ia tidak akan menjadi Raja Dewa biasa, melainkan akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari Taixu Shengchao. Namun, kesombongan seperti itu, di hadapan Lu Ming, sangatlah rapuh, bagaikan bayi. Sungguh kuat, ketiga tetua Xuan Ming juga terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ya, sungguh mengejutkan, bakat Lu Ming di luar dugaan mereka. Ia jelas merupakan Tian Jiao di antara para Tian Jiao. Selama dia tidak mati, masa depannya akan tak terbatas. Mengikuti kesombongan seperti itu tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat. Sebelumnya, mereka masih memiliki sedikit keengganan, tetapi sekarang, jejak keengganan itu menjadi tak terlihat. Ketiga tetua Xuan Ming bahkan beruntung. Dan bawahan Huang Dong lainnya, banyak di antara mereka juga merasa sedikit bahagia, mungkin bergabung dengan Lu Ming adalah pilihan yang tepat. Lu Ming jelas jauh lebih kuat daripada Huang Dong, dan para gurunya bagaikan awan. Jelas lebih baik bergabung dengan Lu Ming daripada bergabung dengan Huang Dong. Turun, atau tidak, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan menatap Huang Dong. Huang Dong adalah orang yang berbakat. Jika dia menyerah, dia tidak keberatan menerimanya. Jika dia keras kepala, dia tidak keberatan membunuhnya. Aku menyerah, aku menyerah. Pada akhirnya, Huang Dong berteriak dan bersedia menyerah. Meskipun dia tidak mau, dia berasal dari kalangan sipil. Tidak mudah baginya untuk berjuang sampai tahap ini. Dia tidak mau menyerah. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, dia harus menyerah, bukan menyerah, akan mati. Bersumpahlah, seru Lu Ming dingin. Huang Dong tidak punya pilihan selain bersumpah setia kepada Lu Ming. Setelah Huang Dong menyerah, beberapa bawahannya yang lebih setia secara alami mengikutinya. Baiklah, pindahkan pasukanmu ke kotaku. Perintah Lu Ming. Setelah itu, Huang Dong kembali dan memindahkan semua gurunya ke Long Huang Cheng. Kota itu dipenuhi lebih banyak orang dan menjadi lebih ramai. Kota itu tidak akan sepi seperti sebelumnya. Setelah itu,
Lu Ming mengirim bawahan Huangdong secara berkelompok, dan menugaskan orang-orang kuat dari klan Perang Kera untuk memimpin mereka membasmi para bajak laut antar bintang itu. Lu Ming, di sisi lain, tinggal di Istana Naga untuk berlatih. Di tengah Long Huang Cheng, sebuah patung primitif besar berdiri, memancarkan aura misterius. Patung primitif ini, tentu saja, adalah patung Lu Ming, yang menyerap banyak faktor ilahi, yang sangat misterius. Di sekitar patung aslinya, patung itu terhalang oleh susunan kain biru. Jika tidak, fluktuasinya akan jauh. Di dekat patung-patung primitif itu, dua sosok terus bersilangan, bertarung sengit bersama. Itu adalah Lu Ming dan para dewa. Para dewa mengendalikan berbagai jenis seni rahasia asli. Mereka juga memiliki pintu dominasi. Lebih baik berdiskusi dengan Wan Kun. Pemahaman Lu Ming tentang gerbang dominasi akan semakin mendalam. Setiap jenis keterampilan rahasia asli belum sepenuhnya dikuasai saat ia terbangun. Ia masih perlu terus-menerus memahami dan menggali untuk menggali lebih banyak potensi dan kekuatan. Dibutuhkan pemahaman yang konstan, hari demi hari. Terlebih lagi, kekuatan Wan Kun tak terduga. Lu Ming dapat sepenuhnya melepaskan diri dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang berdampak besar pada latihannya sendiri. Boom, boom, keduanya menampilkan gerbang dominasi. Dua gerbang dominasi raksasa saling bersilangan dan bertabrakan di udara. Misalnya, dua planet bertabrakan dan menghasilkan raungan dahsyat. Weng, tiba-tiba, pintu dewa para dewa berdengung dan bergetar. Pusaran air gelap muncul di tengah gerbang. Raungan, di pusaran air itu, terdengar raungan dahsyat, persis seperti raungan para dewa kuno. Gelombang dahsyat keluar dari pusaran air dan menghantam Tuan Lu Ming. Gerbang Tuan Lu Ming bergetar hebat, dan ada retakan di atasnya. Kemudian, seluruh gerbang Tuan runtuh dan meledak menjadi debu. Bahaya, bahaya. Dari pintu Tuan para dewa, Lu Ming merasakan krisis teror. Dia berdiri telentang dengan rambut di kepalanya, tubuhnya menegang dan tubuhnya mundur dengan liar. Ambillah, bisik para dewa dan melambaikan tangan mereka, menutup pintu dominasi. Rasa krisis menghilang. Lu Ming Chang menarik napas. Dewa, apa itu? Tanya Lu Ming. Aku tidak tahu. Aku akan mendorong gerbang dominasi sedikit lebih keras. Itu saja. Dewa menggaruk kepalanya, tetapi juga dengan wajah ragu. Ini sangat mengerikan. Bisakah perubahan seperti itu terjadi ketika gerbang master memahami alam yang mendalam? Lu Ming menebak, pintu dominasinya saat ini hanyalah yang baru saja terbangun, yang hanya dapat mengerahkan sebagian kekuatan dasar. Masih ada jalan panjang sebelum ia mencapai tingkat lanjut. Ia berspekulasi bahwa perubahan semacam ini mungkin terjadi jika gerbang master dipahami ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan mencoba. Pada saat ini, bulan musim gugur muncul untuk bersaing dengan para dewa. Sekarang, kultivasi Qiuyue telah mencapai 6 tingkat Raja Dewa, 9 lubang, dan hati suci, yang membuat Qiuyue mempertahankan proses peningkatan yang cepat. Kemudian, Qiuyue dan para dewa bertarung bersama berulang kali. Qiuyue sekarang juga memahami dua jenis seni rahasia asli, penggunaan alternatif, dengan cahaya dewa pemusnah, kekuatannya sangat menakjubkan. Butuh ratusan gerakan untuk bertarung dengan para dewa, lalu aku pergi ke satu sisi dan menutup mata untuk memahami. Setelah itu, Lu Ming dan para dewa bertukar pandangan. Dengan cara ini, kecepatan peningkatan Lu Ming dan Qiuyue sangat cepat. Terburu-buru, beberapa tahun berlalu dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming dan kelompoknya berkembang pesat. Bersama beberapa bawahan Huangdong, para panglima perang kera melakukan ekspedisi dan membasmi banyak bajak laut antar bintang. Bahkan, satu rumah prajurit lainnya dikalahkan dan menyerah kepada Lu Ming. Lu Ming telah mengumpulkan semakin banyak kredit, jumlah bawahannya juga meningkat, dan wilayah yang dikuasainya juga meningkat. Sekarang, Lu Ming mengendalikan sebanyak 8 planet kehidupan dan lebih banyak planet sumber daya, 19. Namun, kredit yang terakumulasi tidak cukup untuk meningkatkan kantor perwira militer Lu Ming. Tidak mudah untuk meningkatkan kantor Jenderal Lu Ming. Ekspansi cepat Lu Ming juga menarik perhatian beberapa kekuatan tetangga. Kantor Jenderal adalah kekuatan yang kuat di sekitar Lu Ming, yang merupakan kantor Jenderal. Sudah bertahun-tahun sejak berdirinya kantor Jenderal. Kepala kantor Jenderal lebih tua dari Lu Ming. Saya tidak tahu berapa generasi dia memilikinya. Dia sudah menjadi orang tua. Selama periode ini, kantor Jenderal Kei Huang telah membahas urusan Lu Ming. Ibu kota suci Taixu yang jauh, kantor guru nasional, juga sedang merencanakan. Guo Shifu, aula diskusi. Guru nasional sedang duduk di tempat yang tinggi, melihat ke bawah. Di mana Lu Ming mendirikan keluarganya. Bagaimana penyelidikannya, sang guru nasional membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Telah diketahui bahwa Lu Ming memilih untuk mendirikan keluarga di Tianhunsing, dan sekarang dia tinggal di Bintang Qianlong. Di bawah, seorang pria tua berambut putih menjawab, Bintang Qianlong, Bintang Tianhun, bagus. Aku akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Sang guru nasional berbicara dengan dingin dan suaranya dingin. Guru Guoshi, kita sedang diawasi oleh banyak orang sekarang. Kita seharusnya tidak mengirim orang untuk membunuh Lu Ming secara terang-terangan. Pria tua berambut putih itu membungkuk. Aku tahu itu. Sang guru nasional mengetuk meja.
Sebagai pejabat penting Taiksu Senchao, sang guru nasional memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jika dia langsung mengirim orang untuk membunuh Lu Ming, dia akan menyebabkan kepanikan di prefektur lain. Bagaimanapun, Taiksu Senchao terdiri dari dua bagian, satu adalah inti dari Taiksu Senchao, yang lainnya adalah banyak keluarga klan. Jika para pejabat kunci di inti Taiksu Senchao dapat mengirim seseorang untuk mengeksekusi keluarga satu klan sesuka hati, kantor klan lain pasti akan panik dan berhati dingin, dan akan terjadi kerusuhan. Kecuali jika keluarga klan di pihak itu benar-benar melakukan kejahatan besar. Sekarang, bagaimanapun juga, Lu Ming tidak sendirian, melainkan telah membangun keluarganya. Jika Lu Ming tidak melakukan kesalahan dan guru nasional langsung mengirim seseorang untuk membunuh Lu Ming, itu akan menyebabkan kepanikan di pemerintahan klan lain. Lawannya pasti akan menyerangnya dengan ini. Pada saat itu, bahkan guru nasional pun harus menanggung banyak tekanan. Sekarang, guru nasional telah lama tenang. Dia tidak semarah dulu ketika baru tahu bahwa Wu Fan terbunuh. Bukankah ada banyak keluarga klan di sekitar Lu Ming? Keluarga-keluarga klan itu saling bersaing, ingin mencaplok satu sama lain. Kurasa tidak sedikit yang ingin melawan Lu Ming. Selama kita mengirim orang untuk membantu keluarga klan ini secara diam-diam dan menghancurkan Lu Ming, tidak ada yang akan meragukan bahwa akulah pelakunya. Jalan guru nasional, kesempatan membunuh yang dingin. Guru nasional itu bijaksana. Di bawah, pria tua berambut putih dan beberapa orang lainnya menyanjung satu demi satu. Baiklah, kirim seseorang ke wilayah Bintang Tianhun. Ingatlah untuk bertindak secara rahasia. Aku ingin mendengar berita kematian Lu Ming. Sang guru nasional memerintahkan untuk turun. Tianhun Xingyu, kantor Jenderal Gurun, sedang berunding lagi. Para pejabat senior kantor Jenderal berkumpul. Yang duduk di atas adalah kepala kantor Jenderal, yang dikenal sebagai Jenderal Gurun. Jenderal Cai Yuan adalah pria parubaya dan tegap. Ia juga merupakan Tianjiao dari halaman suci kerajaan Taiksu dahulu kala. Kemudian, ia mendirikan keluarganya di sini. Setelah perjuangan yang begitu panjang, ia akhirnya diangkat ke kantor Jenderal, yang mengendalikan wilayah tersebut dan memiliki banyak bakat. Jenderal, kediaman Qianlong telah berkembang terlalu pesat. Selama periode ini, 7 bajak laut bintang telah dibasmi dan 2 rumah prajurit telah dihancurkan. Wilayah itu berada di dekat kita, jadi kita tidak bisa menahannya. Selanjutnya, seorang tokoh penting di kantor Jenderal mengusulkan. Kediaman Qianlong adalah sebutan untuk Lu Ming. Ya, Qianlong Mansion penuh ambisi. Sejak didirikan, tempat ini telah berkembang pesat. Para penguasanya bagaikan awan. Konon, ada lebih dari selusin dewa tertinggi. Cepat atau lambat, mereka akan bersaing dengan kita untuk memperebutkan sumber daya. Manusia lain, kerumunan itu menatap jenderal di atas, menunggu jawaban. Baiklah, kita harus waspada. Aku mendapat kabar bahwa pemimpin Qianlong Mansion adalah Tianjiao yang tak tertandingi dari kelompok murid-murid di halaman suci kerajaan Taiksu ini. Di antara kelompok murid baru, ada sekelompok ahli dari klan perang Kraming. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Kita harus menyingkirkan mereka dulu. Baiklah, beri aku perintah untuk berangkat dalam 3 hari dan menghancurkan rumah Qianlong. Sang jenderal memberi perintah. Saat itu, seorang pria besar berpenampilan seperti penjaga masuk dan membungkuk, lalu berkata, laporkan kepada jenderal, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Tanya sang jenderal. Aku tidak tahu. Pihak lain tidak mengatakannya. Pihak lain hanya mengatakan bahwa mereka bisa membantu jenderal menyelesaikan masalah besarnya. Kata penjaga itu, menyelesaikan masalah besar. Haha, jenderal itu mencibir dan berkata, biarkan mereka masuk. Aku ingin melihat apa yang suci. Ya, penjaga itu mengepalkan tinjunya dan mundur. Tak lama kemudian, penjaga itu masuk bersama 3 pria berpakaian hitam. Apa maksudmu membantuku menyelesaikan masalah besarku? Sang jenderal menatap ketiga pria berjubah hitam itu, dan tubuhnya dipenuhi dengan napas yang kuat. Namun, ketiga pria berjubah hitam itu tidak bergerak. Seorang pria di tengah berkata, jenderal pasti ingin membunuh Lu Ming, yaitu, kediaman Qianlong. Kita bisa membantu jenderal menghancurkan kediaman Qianlong. Hahaha, konyol sekali kau di sini karena Qianlong Mansion. Sungguh masalah besar bagiku jika kau hanya seorang Qianlong Mansion. Aku bisa membalikkan tanganku dan menghancurkannya. Jenderal itu tertawa dengan nada meremehkan. Lu Ming memiliki banyak dewa tingkat tinggi di bawahnya, lalu kenapa? Bisakah raja tertinggi sebanding dengan raja? Dan dia sendiri telah mencapai ranah raja dewa. Terlebih lagi, dia bukan hanya raja dewa di kediaman Jenderal Reklamasi Gurun, tetapi juga memiliki kekuatan lain, yaitu keberadaan negara raja dewa. 2 orang kuat di kerajaan para dewa dan pangeran, untuk melenyapkan Lu Ming begitu saja, bukanlah untuk menyerah. Jenderal, sebaiknya kau tidak meremehkan Lu Ming. Aku khawatir kau akan menderita kerugian besar. Pria berkulit hitam di tengah. Maksudmu, aku tidak bisa menghadapi Lu Ming lagi. Aku harus mengandalkan kekuatanmu untuk menghadapi Lu Ming. Jenderal itu bersikap dingin. Begitulah, pria berjubah hitam di tengah. Suaramu besar sekali. Aku akan lihat apa yang bisa kalian lakukan. Kata sang jenderal dingin. Setelah mengatakan itu, ia mengedipkan mata kepada orang-orang di bawah. Segera,
seorang pria besar melangkah keluar. Coba ku coba, apa kalian punya keahlian? Pria besar itu minum dingin dan mengembuskan napas yang kuat. Pria besar ini juga memiliki kultivasi Raja Dewa tertinggi. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi ketiga pria berjubah hitam itu. Pergi, seorang pria berjubah hitam di samping minum dingin, melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan meledak. Pria kuat dari puncak Raja Dewa itu mendengus, seolah-olah ia telah dihantam gunung suci, tubuhnya terlempar kembali. Ia jatuh tersungkur ke tanah dan memuntahkan darah. Wang, jurus ajaib, Raja Dewa, mata sang jenderal sedikit menyipit. Bagaimana? Kegelapan di tengah takut ditanya. Dewa itu kuat dan lemah, aku akan mencobanya. Seru sang jenderal, suaranya menggema, sang jenderal turun dengan cepat, memberi komando, sebuah tangan terulur. Boom, seluruh aula bergetar, dan napas teror, seperti puncak gunung Tai, menderu ke arah pria berbaju hitam di tengah. Pria berbaju hitam di tengah, tanpa tergesa-gesa, mengulurkan telapak tangannya yang kering dan bertemu telapak tangan sang jenderal. Sentuh, telapak tangan kedua orang itu, yang dihujani bersamaan, meletuskan gelombang dahsyat. Untungnya, telapak tangan kedua orang itu sangat menyatu, jika tidak, fluktuasi dahsyat itu dapat langsung menghancurkan aula menjadi debu. Kemudian, sesosok yang dengan cepat mundur, adalah sang jenderal. Tubuhnya yang besar, lebih cepat dari kecepatan lari, mundur dan jatuh di kursinya. Salah satu tangannya terlentang, gemetar terus-menerus. Urat-uratnya menonjol dan darah merembes keluar. Matanya penuh dengan martabat. Bagaimana? Pria berkulit hitam di tengah bertanya lagi. Bagus, oke, ayo bekerja sama, haha. Sang jenderal tertawa, dan ia berspekulasi dalam hatinya bahwa orang-orang ini benar-benar luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak mungkin memiliki kekuatan sekuat itu. Yah, aku benar-benar penasaran. Tanya sang jenderal, jangan meremehkan Lu Ming, atau kau akan mati mengenaskan. Tanya, pria berjubah hitam di tengah. Oh, kapan akan dimulai? Kata sang jenderal, cepat daripada lambat, mulai sekarang juga. Lagi pula, sebaiknya kau tidak mengirim orang sebanyak yang kau mau, cukup kirim satu orang untuk memimpin jalan, agar tidak menarik perhatian pihak lain. Pria berjubah hitam di tengah bersikap manusiawi. Baiklah, aku punya orang kuat di kerajaan Tuan. Aku akan mengirimnya untuk bergabung denganmu. Kata sang jenderal. Tak lama kemudian, keempat sosok itu meninggalkan kantor sang jenderal dengan tenang dan menghilang di langit berbintang. Lu Ming, Qiu Yue, dan Wan Shen masih berlatih di bawah patung-patung primitif. Hari itu, Lu Ming tiba-tiba menerima pesan dari Lan Sang bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dicari. Lu Ming segera pergi menemui Lan Sang. Paman Lan, kenapa terburu-buru mencariku? Tanya Lu Ming. Lihat, begitu Lan Sang melambaikan tangannya, sebuah gambar muncul di langit, yang merupakan sebidang langit berbintang. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul dan menghilang dalam sekejap. Namun Lu Ming masih melihat ada 4 orang. Apakah orang-orang ini datang untuk kita? Tanya Lu Ming. Tidak buruk. Lan Sang mengangguk dan berkata, sejak insiden Huangdong terakhir, aku telah memasang beberapa susunan pada beberapa meteorit yang tersebar di sekitar bintang Qianlong. Susunan ini dapat mendeteksi situasi di langit. Jika seseorang memasuki jangkauan susunan, itu akan terdeteksi. Orang-orang ini sangat kuat. Aku khawatir mereka tidak pandai datang. Orang-orang yang datang itu tidak pandai. Ayo kita buka gerbangnya dan biarkan mereka datang dan pergi. Lu Ming mencibir. Segera, mereka mengatur evakuasi penduduk di dekat gerbang kota, lalu mengumpulkan orang-orang kuat dari klan perang kera dan menunggu dengan tenang. Segera datang. Tak lama kemudian, kera itu mulai berbicara. Kali ini, kera itu juga datang, terutama karena ia tidak tahu kekuatan pihak lawan, jadi Lu Ming meminta kera itu untuk datang ke sisinya, yang lebih aman. Di balik langit berbintang, ada 4 cahaya pelangi yang berkedip-kedip dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, keempat cahaya pelangi itu menghilang. Tak lama kemudian, 4 sosok muncul di luar kota. Keempat orang ini, 3 di antaranya, tentu saja adalah 3 orang misterius berjubah hitam. Ada juga seorang lelaki tua kekar, yang merupakan orang kuat di kerajaan dewa lain dari kediaman Jenderal Kai Huang. Statusnya hanya di bawah sang jenderal, dan namanya adalah Ming Ze. Bunuh. Mata Ming Ze berbinar-binar, seolah-olah ingin membunuh, dengan suara rendah. Kalian bertiga pergi dulu. Aku bersembunyi di kegelapan, untuk berjaga-jaga. Kata pemimpin manusia berjubah hitam itu. Tidak masalah. Ming Ze dan yang lainnya mengangguk, lalu melesat dan bergegas menuju istana naga. Kepala pria berjubah hitam itu melesat dan menghilang di udara. Pembentukan kota naga tidak dimulai. Tentu saja, Lu Ming tidak sengaja memulainya. Ming Ze dan 2 pria berjubah hitam memasuki kota dengan mulus. Tidak ada siapa-siapa. Ketika mereka memasuki kota, mereka menyapu pikiran mereka dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Tiba-tiba, Ming Ze dan 2 pria berjubah hitam dikelilingi oleh rune yang padat, rune yang tak berujung, terjalin menjadi susunan yang besar. Formasi besar itu menyelimuti mereka, memadatkan cahaya pedang, dan membunuh mereka. Inilah formasi yang telah lama dibentuk oleh saudagar biru. Bukan, ini tipuan. Salah satu pria berbaju hitam berseru pelan.
Tidak ada siapa-siapa di sini, hanya ada satu formasi. Tak perlu dikatakan lagi, mereka telah mengerti, mereka telah tertipu, dan mereka telah terbongkar. Fiu, formasi besar itu memadatkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menewaskan Xiang Mingze dan 3 orang lainnya. Ini hanya formasi besar, sudah hancur. Mingze meraung, dan napas teror pun meletus. Ia mengayunkan pedang besar dan menebasnya. Cahaya pedang itu membumbung tinggi dan mengalahkan cahaya pedang itu. 2 pria berjubah hitam juga melancarkan gerakan mereka, yang juga sangat kuat. Mereka adalah pencapaian dari kerajaan dewa. Mereka memegang pedang hitam dan menebas banyak cahaya pedang hitam yang mengerikan, yang menghancurkan cahaya pedang dari formasi besar itu. Ketiga dewa itu sangat kuat. Mereka sama sekali tidak bisa menjebak mereka. Mereka bergegas keluar dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ming datang bersama sekelompok orang dan muncul tak jauh dari sana. Lu Ming, 2 pria berjubah hitam, matanya melotot tajam seperti mesin pembunuh yang dingin. Tujuan mereka adalah Lu Ming. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Lebih baik kau jujur, kalau tidak kau akan dibantai. Lu Ming berteriak dingin. Kau adalah penguasa Qianlong Mansion. Kau sungguh naif berpikir hanya satu formasi yang bisa menjebak kita. Sungguh naif aku menghancurkannya. Mingze meraung, napasnya ganas, dan pedangnya menebas secara horizontal, seolah membelah langit menjadi 2. Cahaya pedang yang dipadatkan oleh formasi itu terus meledak. Di dinasti Ming, pedang-pedang milik orang-orang dinasti Ming menyatu menjadi cahaya pedang yang terang, yang menembus cahaya pedang dan menembus jangkauan formasi itu. Nak, matilah untukku. Mingze, dengan wajah garang, menghabisi Lu Ming dengan pedangnya. Orang kuat di kerajaan Tuan begitu mengerikan sehingga planet biasa akan terbelah 2, apalagi manusia. Jika pisau ini ditebas, Lu Ming menjamin tidak akan ada sisa yang tersisa. Sayangnya, pihak lain tidak dapat memotong. Bunuh. Seorang prajurit kera minum banyak dan melangkah keluar. Sebuah tongkat besi muncul di tangannya. Dia mengayunkannya, dan udara meledak terus-menerus. Kapan, batang besi dan pedang itu bertabrakan, dan sebuah petir meletus. Sebuah kolom cahaya naik ke langit dan bergegas ke angkasa luar bintang-bintang, dan menghancurkan beberapa meteorit. Kemudian, tubuh Mingze bergetar hebat dan mundur berulang kali. Namun, para panglima perang kera justru mundur. Yang terkuat di kerajaan dewa. Mata Mingze bermartabat. Tak heran ketiga pria berjubah hitam itu berkata bahwa Lu Ming tidak mudah dihadapi. Awalnya, ada juga orang kuat di kerajaan dewa. Jika kau punya dewa, bunuh dia. Mingze minum banyak, dan dia membunuhnya lagi. Prajurit kera bersorak, dan tubuhnya mulai membengkak, menampilkan formula pertarungan hantunya yang unik. Menggunakan formula pertarungan hantu, kekuatan klan perang kera Ming melonjak, sebuah tongkat terlempar, dan kehampaan bergetar hebat. Sentuh, tubuh Mingze, seperti bola, terlempar keluar. Bunuh, orang kuat dari klan perang kera Ming terus membunuh Xiang Mingze. Kesempatan bagus, bunuh. Pada saat itu, kedua pria berjubah hitam itu juga bergegas keluar dari formasi dan berubah menjadi 2 cahaya pedang gelap. Mereka juga membunuh Lu Ming, dan kecepatan mereka secepat mungkin. Namun, di samping Lu Ming, ada 2 panglima perang kera lainnya yang berdiri dan meninju, menghalangi kedua pria berjubah hitam itu. Raja Dewa lagi, 2 Raja Dewa. Kedua pria berbaju hitam itu terkejut. Ada begitu banyak dewa di sisi Lu Ming, sungguh di luar dugaan mereka. Dalam dugaan awal mereka, tidak akan ada terlalu banyak dewa di sekitar Lu Ming. Bunuh. Para dewa dari 2 panglima perang kera itu berteriak, membunuh 2 pria berjubah hitam, dan melancarkan serangan dahsyat. Kekuatan kedua pria berjubah hitam ini sangat menakjubkan. Bahkan jika kedua klan pertempuran kera itu menunjukkan taktik hantu mereka, mereka tetap tak berdaya. Paman Lan, bisakah kau lihat teknik rahasia apa yang mereka gunakan dan siapa yang mengirimnya? Lu Ming berbicara kepada Lan Sang. Lan Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua adalah pembunuh. Mereka tidak bisa melihat kepala mereka sama sekali. Orang-orang ini pasti telah dilatih secara rahasia. Para pembunuh yang dapat mengirim beberapa dewa dan raja hanyalah mereka yang berasal dari ibu kota suci. Lu Ming mengangguk. Saat ini, Mingze telah sepenuhnya jatuh ke dalam angin dan berada dalam bahaya. Sialan, Mingze meraung dalam hatinya dan mulai mundur. Dia ingin melarikan diri.